Gempar. Timnas Indonesia U20 tampil menggila. Taktik Nova Arianto bikin Irak kewalahan. Persiapan Timnas Indonesia U20 menuju putaran final Piala Asia U20 atau AFC U20 kembali mencuri perhatian. Dalam laga uji coba internasional menghadapi Irak U20, Garuda Muda menunjukkan performa yang sangat impresif. Menghadapi salah satu tim yang memiliki tradisi kuat di sepak bola Asia, skuad asuhan Nova Arianto mampu bermain berani, disiplin, dan terorganisasi. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi para pemain muda Indonesia. Irak bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Mereka dikenal memiliki karakter permainan yang mengandalkan kekuatan fisik, keberanian dalam duel, serta kemampuan menjaga intensitas pertandingan. Karena itu, laga ini menjadi kesempatan bagi Nova Arianto untuk mengukur perkembangan anak asuhnya sebelum menghadapi persaingan sesungguhnya di AFC U20. Menariknya, Timnas Indonesia U20 tidak tampil dengan pendekatan bertahan total. Garuda Muda justru berusaha mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Tekanan diberikan kepada pemain Irak sejak mereka membangun serangan dari lini belakang. Strategi tersebut membuat Indonesia mampu mengganggu ritme permainan lawan dan menciptakan sejumlah situasi berbahaya. Performa ini menjadi gambaran bahwa Nova Arianto mulai membangun identitas permainan yang jelas. Kecepatan, agresivitas, disiplin, dan keberanian menjadi elemen penting yang terlihat dalam permainan Garuda Muda. High pressing jadi senjata utama. Salah satu strategi paling menonjol dalam pertandingan ini adalah penerapan high pressing. Sejak menit awal, pemain Indonesia langsung memberikan tekanan kepada Irak. Penyerang tidak hanya menunggu bola datang, tetapi aktif mengejar pemain belakang lawan. Tekanan kemudian diikuti oleh para gelandang yang berusaha menutup jalur umpan. Tujuannya adalah membuat Irak tidak leluasa mengembangkan permainan dari area pertahanan sendiri. Strategi ini membutuhkan koordinasi yang sangat baik. Pemain tidak boleh melakukan pressing secara individual tanpa memperhatikan posisi rekan setim. Jika satu pemain memberikan tekanan terlalu jauh sementara pemain lain tidak mengikuti, akan muncul ruang yang bisa dimanfaatkan lawan. Namun, dalam laga tersebut, struktur tekanan Garuda Muda terlihat cukup terorganisasi. Ketika satu pemain memberikan tekanan, pemain lainnya berusaha menutup opsi umpan yang tersedia. Situasi tersebut membuat pemain Irak beberapa kali berada dalam kondisi sulit dan terpaksa mengambil keputusan dengan cepat. Kesalahan dalam membangun serangan menjadi salah satu konsekuensi dari tekanan tersebut. Indonesia kemudian berusaha memanfaatkan setiap kesalahan untuk melakukan serangan balik. Bagi tim muda, keberanian menerapkan pressing tinggi menghadapi lawan dengan karakter fisik kuat merupakan sebuah sinyal positif. Ini menunjukkan bahwa para pemain tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis, tetapi juga memiliki keberanian untuk bermain agresif. Transisi cepat jadi pembeda. Setelah berhasil merebut bola, Timnas Indonesia U20 tidak membuang banyak waktu. Bola segera dialirkan ke lini tengah, untuk kemudian diteruskan menuju sektor depan. Kecepatan transisi menjadi salah satu senjata yang membuat permainan Indonesia terlihat berbahaya. Ketika Irak kehilangan bola, beberapa pemain mereka belum sempat kembali ke posisi ideal. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan pemain Garuda Muda untuk menyerang ruang kosong. Lini tengah memiliki peran penting dalam skema ini. Pemain dituntut mampu membaca situasi dengan cepat. Ketika ruang terbuka, bola harus segera diarahkan ke area tersebut. Sebaliknya, jika jalur serangan tertutup, pemain harus mampu mempertahankan penguasaan bola dan menunggu dukungan dari rekan setim. Pola tersebut menunjukkan adanya pemahaman taktik yang semakin berkembang. Para pemain tidak sekadar berlari mengejar bola, tetapi mulai memahami kapan harus mempercepat permainan dan kapan harus mengontrol tempo. Serangan balik cepat juga membuat Irak tidak bisa terlalu banyak menumpuk pemain di area depan. Mereka harus tetap waspada terhadap potensi serangan Indonesia setiap kali kehilangan penguasaan bola.
Inilah salah satu efek positif dari pressing tinggi. Indonesia tidak hanya berusaha merebut bola, tetapi juga menggunakan momen setelah perebutan bola untuk menciptakan peluang. Organisasi pertahanan semakin solid. Selain agresif dalam menyerang, Garuda Muda juga menunjukkan kedisiplinan ketika bertahan. Hal tersebut sangat penting karena Irak memiliki keunggulan postur dan kekuatan fisik. Para pemain Indonesia tidak berusaha memenangkan seluruh duel hanya dengan mengandalkan kontak fisik. Mereka lebih banyak mengandalkan posisi, koordinasi, dan bantuan antar pemain. Ketika Irak memasuki area pertahanan Indonesia, beberapa pemain langsung mempersempit ruang gerak. Gelandang turun membantu lini belakang, sementara pemain bertahan berusaha menjaga jarak agar tidak muncul celah. Organisasi seperti ini membuat serangan Irak lebih sulit berkembang. Pemain lawan tidak mudah mendapatkan ruang untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti. Pertahanan yang solid juga memberikan rasa percaya diri bagi pemain depan. Mereka bisa memberikan tekanan lebih tinggi karena mengetahui bahwa lini belakang tetap memiliki struktur ketika Irak berhasil melewati tekanan pertama. Nova Arianto tentu menyadari bahwa pertandingan di level Asia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyerang. Ketika menghadapi tim yang memiliki pemain dengan kualitas individu tinggi, organisasi pertahanan menjadi salah satu kunci utama. Karena itu, kemampuan Garuda Muda menjaga struktur pertahanan dalam menghadapi Irak menjadi salah satu catatan positif dari laga uji coba tersebut. Nova Arianto masih punya pekerjaan rumah. Meski penampilan timnas Indonesia U20 terlihat menjanjikan, perjalanan menuju AFC U20 masih panjang. Nova Arianto tentu tidak boleh hanya berfokus pada hasil akhir. Laga uji coba harus dimanfaatkan untuk menemukan kekurangan. Salah satunya adalah konsistensi pressing. Strategi tekanan tinggi membutuhkan stamina luar biasa. Jika pemain mulai kehilangan energi, jarak antar lini dapat melebar dan lawan akan mendapatkan ruang. Karena itu, kebugaran fisik harus terus ditingkatkan. Pemain juga harus memiliki kemampuan mengatur tenaga agar dapat mempertahankan intensitas permainan sepanjang pertandingan. Selain itu, koordinasi dalam situasi bola mati juga menjadi aspek yang perlu terus diperbaiki. Di level Asia, situasi bola mati dapat menjadi salah satu senjata utama bagi tim yang memiliki pemain dengan postur tinggi. Indonesia harus mampu mengantisipasi ancaman tersebut sekaligus memaksimalkan peluang dari situasi serupa ketika mendapatkan kesempatan menyerang. Nova Arianto juga perlu menyiapkan alternatif strategi. Tidak semua lawan akan bermain dengan pola yang sama seperti Irak. Ada tim yang mungkin memilih bertahan lebih dalam dan memberikan ruang penguasaan bola kepada Indonesia. Dalam situasi seperti itu, Garuda Muda harus memiliki kemampuan membongkar pertahanan melalui kombinasi umpan pendek, pergerakan tanpa bola, serta kreativitas pemain di lini tengah. Uji coba berkelas jadi modal berharga. Terlepas dari berbagai evaluasi yang masih diperlukan, pertandingan menghadapi Irak memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi timnas Indonesia U20. Laga seperti ini memungkinkan pemain merasakan langsung kualitas dan intensitas permainan yang akan mereka hadapi di level Asia. Mereka dapat mengetahui sejauh mana kemampuan fisik, teknik, dan mental mereka ketika berhadapan dengan tim yang memiliki karakter berbeda. Hasil positif tentu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Namun, yang lebih penting adalah perkembangan permainan yang terlihat di lapangan. Garuda Muda menunjukkan keberanian dalam melakukan pressing, kemampuan melakukan transisi cepat, serta kedisiplinan ketika bertahan. Tiga aspek tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun tim yang kompetitif. Semakin banyak pengalaman menghadapi lawan berkualitas, semakin matang pula para pemain dalam membaca pertandingan. Garuda Muda siap menatap Asia. Performa impresif menghadapi Irak menjadi sinyal bahwa timnas Indonesia U20 sedang mengalami perkembangan positif. Racikan Nova Arianto mulai menunjukkan karakter permainan yang mengandalkan agresivitas, kecepatan, dan organisasi. Namun, para pemain harus tetap fokus. Piala Asia U20 akan menghadirkan tantangan yang jauh lebih berat. Setiap pertandingan akan menuntut konsentrasi maksimal dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai gaya permainan.
Jika pressing tinggi, transisi cepat, dan organisasi pertahanan dapat terus disempurnakan, Garuda Muda berpotensi tampil lebih kompetitif di panggung Asia. Laga melawan Irak akhirnya bukan hanya menjadi pertandingan uji coba. Ini adalah bagian dari proses panjang untuk membentuk tim yang lebih matang, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi tekanan. Kini, tugas Nova Arianto adalah menjaga momentum tersebut. Para pemain harus terus bekerja keras, memperbaiki kelemahan, dan meningkatkan komunikasi di atas lapangan. Sementara bagi publik Indonesia, penampilan Garuda Muda memberikan alasan untuk optimistis. Timnas Indonesia U20 memiliki generasi pemain yang berani menghadapi lawan kuat dan tidak mudah kehilangan karakter permainan. Dengan persiapan yang semakin matang, pengalaman bertambah, serta strategi yang terus disempurnakan, harapan untuk melihat Timnas Indonesia U20 tampil mengejutkan di AFC U20 semakin terbuka. Garuda Muda belum mencapai tujuan akhir. Namun, penampilan melawan Irak menunjukkan bahwa langkah menuju panggung Asia sedang berjalan ke arah yang menjanjikan.